Dan selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-580. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-580 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Waskita, Bevin, IATA, Fren, BBNI, dan Bumi yang saya ambil dari top score JCS. Seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita akan mencoba mereview dulu indeks harian kita IHSG hari ini. Seperti yang sudah saya bilang kemarin bahwa indeks dengan formasi candle seperti itu memungkinkan dia, probability-nya dia adalah kemungkinan naik, dan hari ini naik 0,551% di level 6.888. Hari ini kalau kita perhatikan transaksi sudah mulai lebih baik ya, 7,9 miliar. Semoga besok bisa naik lagi 10 dan seterusnya. Bisa stabil di atas 10 ya, karena banyak yang juga mulai beraktivitas kembali ya dalam liburannya ya, sepulang dari liburan mulai beraktivitas kembali dan mungkin mulai fokus buat trading ya. Hari ini 281 saham naik, ada 252 saham turun, ada 173 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini ada net foreign buy di regular market senilai 50 miliar lebih. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan di seluruh market itu ternyata dia net sell ya, 148,5 miliar rupiah. Kita langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama yang akan kita review adalah saham milik PT Waskita. Oh ya teman-teman, mungkin kalau mau berlangganan juga ya, berlangganan informasi soal saham-saham apa yang menarik mungkin, atau membaca artikel, edukasi, dan lain-lainnya, teman-teman bisa buka website kami di joranfest.com. Bisa scroll ke bawah dan bisa pilih paket berlangganan yang ini ya, 109, 102, 94, dan 89. Teman-teman tinggal beli, nanti akan dapat notifikasi dan akan kita approval biar teman-teman bisa masuk dalam grup Discord ya. Salah satu analisa kita ada di Discord. Kemudian bisa baca-baca semua fitur yang ada di sini, kecuali yang layanan. Ini per 10 Januari nanti kita akan tutup sementara waktu. Back to the topic, kita lihat saham milik Waskita Karya ya. Ini saham Waskita hari ini ditutup menguat 2,2% di level 372. Kalau kita perhatikan memang Waskita ini sudah turun lumayan ya. Dari level tertingginya mungkin di 1300-an tahun lalu, mungkin sekarang tinggal 300-an. Turunnya drastis sekali. Mungkin banyak yang minusnya sudah di atas. Ya, termasuk saya. Salah satu portofolio saya ada juga Waskita, yang mana memang masuk ya dalam kategori nyangkut ya. Itu kita buka-bukan aja. Waskita salah satu saham yang nyangkut, tapi saya masih belum mau average down karena masih melihat sejauh mana restrukturisasi utangnya atau keseriusannya itu berlanjut ya. Kalau misalkan dia akan jadi nanti seperti kayak Krakatau Steel ya, dari Pak Silmi Karim itu jago sekali, itu mungkin berani juga. Tapi kalau sekarang ini kita lihat memang mereka sudah mau arah ke sana, tapi apakah bisa berhasil itu tidak tahu. Jadi mungkin dalam waktu dekat kalau memang dia punya kinerja agak bagus atau sudah mulai kelihatan bahwa mereka serius ke sana, mungkin akan average down juga di Waskita, karena ini apa ya, tahun-tahun politik dan 2024 itu proyek IKN juga mungkin akan mulai dikebut, atau mungkin sudah lagi dikebut sekarang, tidak ada yang tahu. Tapi mungkin ada efek ke sana ya, mungkin ada efek ke sana. Dia sudah banyak divestasi Waskita ya, divestasi asetnya, kemudian restrukturisasi, dapat PNM, PMN ya, modal negara. Itu semua mereka lakukan untuk membuat sehat Waskita ya. Kita lihat struktur bunganya itu luar biasa besar. Jadi ini yang harus menjadi PR buat Waskita. Tapi kalau itu sudah oke, harusnya dia akan kembali berjaya lagi. Karena saya percaya bahwa setiap sektoral itu akan ada masanya lagi ya. Ini kalau kita lihat ke belakang, mungkin dulu Waskita itu mungkin di tahun 2016-17 mungkin mereka lagi happening sekali, tapi di saat yang sama komoditas tidak banyak yang lirik. Kemudian berjalannya waktu mereka mulai turun. Ternyata bank digital lah di tahun 2020-2021 menjadi primadona. Kemudian bank digital suram.
booming lah komoditi, ya komoditinya luar biasa. Sampai hari ini pun menurut saya komoditi masih oke. Tapi ketika komoditi itu mungkin akan turun, maka sektor mana yang akan menjadi bintang lagi? Nah, itu adalah siklus ya. Tinggal kita pintar-pintar mencoba menganalisa kira-kira the next commodities ini apa, siklus apa, cycle-nya apa. Itu yang teman-teman mungkin bisa pelajari. Kita langsung bahas kita. Karena closingnya di 372, sedangkan resistennya dia di 382, tentu lebih menarik buat saya pribadi adalah menunggu dia breakout dulu di 382 baru kita beli ya. Tapi kalau belum mampu breakout ya selama itu juga lebih bagus wait and see dulu. Karena jaraknya sudah dekat dengan resist, alangkah baiknya ya menunggu sekalian dia breakout. Bagusnya juga ketika dia breakout, retest kalau kuat, nah itu juga bagus juga kita ambil saat begitu. Karena setiap orang punya style berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi ini jaraknya tidak terlalu jauh juga, maka bisa breakout langsung buy aja. Yang penting dia tidak turun lagi di bawah 382. Jadi strateginya adalah menunggu, wait and see. Kalau memang bisa breakout 382 silakan buy on breakout 382, cut loss di bawah 380, target sampai dengan 468. Secara final score value wise kita dia masih good ya, statusnya good dengan skor 85. Artinya semua indikator dia bagus. Kemudian kita bergerak ke saham selanjutnya yaitu saham milik BEFIN ya, BFI Finance. Saham milik BFI Finance Indonesia Tbk ditutup melemah 1,4% di harga 1060. Kalau kita perhatikan secara final score value dia masih good. Skornya 75, namun secara foreign dia jelek ya. Secara foreign dia 0. Ini masih jelek sekali. Dan kalau kita perhatikan setelah dia mampu breakout dari area resistnya di SPK 1055, hari ini dia kemudian mau retest kembali level support paling kuatnya itu. Jadi level SPK sekarang di 1055, closingnya di 1060. Kalau bisa kuat di 1055, tentu bagus buat BEFIN ya. Tapi kalau jebol lagi ya jelek. Jadi teman-teman untuk strategi di BEFIN silakan kalau memang dia masih kuat di 1055, silakan buy di 1055, 1060, cut loss di bawah 1040, target ke 1145. Akan tetapi kalau misalkan opening langsung dibanting di bawah 1055 ya jangan dulu beli. Jadi alasan untuk baik kita jelas adalah kalau dia masih bisa kuat bertahan di 1055, silakan buy di sana. Tapi kalau turun ya lebih bagus kita skip dulu di saham ini. Kemudian kita bergerak ke saham selanjutnya yaitu saham milik IATA. Hari ini saham IATA naik lumayan ya, naik lumayan banyak dan sepertinya ini high sama dengan close ya. Close 38, high 38 betul, ini full di atas. Kemudian berhasil breakout dari area resistnya di 137 dan tentu ini menarik ya buat IATA. Memungkinkan sekali kalau bisa kuat di 137 ini tidak turun lagi, maka masih bisa untuk terus melanjutkan penguatan dengan target paling dekat di 144 ya. Paling dekat di 144, target jauh di 160 sampai dengan 170. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barang, kawal aja yang trailing stop ini sudah besar sekali cuannya ya, udah lumayan. Awal tahun dapat 10% kan lumayan, baru hari kedua mungkin apa hari ketiga ini. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin belum punya barang, maka perhatikan betul nih support di 137 ini support barunya. Kalau dia bisa bertahan 137, 138 silakan mungkin boleh buy di sana, cut loss di bawah 135, target terdekat ke 144, target jauh ke 160 sampai dengan 170. Secara final score value dia masih belum bagus ya, hanya titip sandal dengan skor 70. Kemudian kita bergeser ke saham selanjutnya itu saham milik Friend. Ya, ini kalau dalam analisa kami disebut pairing analysis. Friend, Excel, ISAT hari ini juga naiknya lumayan ya. Mereka kompak ya bergerak naik, satu naik semuanya naik. Dimana kalau kita perhatikan setelah sideways yang cukup lama, akhirnya Friend tiba-tiba meledak dengan kenaikan 5,97%. Sempat tadi lebih tinggi lagi, sempat di high 73. Namun closingnya tidak sampai seperti itu. Untuk yang belum punya barang tentu ini nanggung sekali ya, karena harga saat ini di 71 ke support di 67 itu kurang lebih ada 4 poin. Kemudian dari harga saat ini ke resistnya itu di 76 itu kurang lebih 5 poin. Jadi hampir 1:1 nih.
risk reward ratio-nya. Jadi tentu tidak menarik buat teman-teman yang mungkin belum punya barang ambil. Jadi strateginya seperti apa ya? Kalau memang dia turun lebih dekat dengan support, mungkin 67, 68, teman-teman mungkin boleh ambil kembali ya, ambil kembali saham friend. Tapi kalau dia tidak turun-turun, ya maka coba tunggu saja dia breakout 76 ya. Ketika dia breakout jangan dulu masuk ya. Ketika breakout ini karena jaraknya 5 poin cukup lebar, maka dia butuh apa ya istilahnya rest dulu ya, butuh rest untuk dia mungkin bisa naik lebih lanjut. Jadi kalau misalkan dia break, maka tunggu dia retest baru teman-teman ambil. Tapi kalau break ternyata dia turun lagi kan rawan ya. Kalau dia closing di bawah level ini, level 76 tentu itu rawan. Jadi teman-teman kalau mau beli tunggu dia break dan retest dulu ya, retest kembali supportnya baru teman-teman ambil. Tapi kalau tidak mampu break ya lebih bagus tunggu aja di 67 68 area support paling kuat dia saat ini. Secara final score value dia 75, statusnya good ya, yang paling jelek mungkin cuma ada RPK SPK ya karena jaraknya di tengah-tengah. Selanjutnya kita punya saham milik BBNI, Bank Negara Indonesia. BBNI ya, ini secara final score value dia 85, good ya, bagus. Hari ini closing 0,54%. Yang menjadi menarik closingnya ini dia cukup apa ya riskan ya, ini bermain di support paling kuatnya ya, bermain di area sana. Support paling kuat dia adalah di 9225, closingnya di 9275. Sempat tadi dia turun di bawah level supportnya di 9150, beruntung dia bisa naik kembali. Dan tentu ini menarik ya buat teman-teman perhatikan, kalau dia betul masih bisa kuat di atas 9225, silakan teman-teman boleh pertimbangkan untuk buy ya. Jadi 9225 sampai dengan 9275 itu masih bisa menjadi area beli. Cut loss di bawah 9150, target kenaikan menuju ke 1950. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-580 adalah saham milik Bumi ya, saham milik Bumi Resources. Ini saham yang apa ya, menjadi banyak perbincangan, mungkin transaksinya juga paling banyak ya, tapi ini cuma 95 miliar, mungkin ada yang lebih banyak lagi di saham-saham yang sekelas mereka. Kalau kita perhatikan saham Bumi ini ditutup menguat 3,11% di level 166. Secara final score value saham Bumi memiliki skor 75 dengan statusnya adalah good. Yang menjadi menarik adalah saham Bumi closing satu tick atau berada satu level di bawah resist paling kuatnya SPK di 167. Ini kalau besok bisa breakout 167 bagus juga, teman-teman langsung buy ya. Jadi karena dia tipis, ketika break 167 langsung buy on breakout. 167, 168 silakan buy on breakout, cut loss di bawah 164, target kenaikan sampai dengan 198. Secara skor tadi yang jelek cuman trennya ya, trennya masih merah ini, trennya masih merah. Kalau sudah jadi kuning dan hijau itu mungkin jauh lebih bagus. Jadi pantau terus, kalau bisa breakout 167 silakan buy on breakout, tapi kalau tidak mampu lewati 167 ya lebih bagus kita skip di saham Bumi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-580 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.